Sri Mulyani bilang tahun 2023 kita akan menghadapi resesi. Lalu sebagai karyawan bagaimana cara menghadapinya? Tonton sampai habis supaya kamu makin siap menghadapi 2023. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gue akan ngebahas satu berita yang bilang bahwa Sri Mulyani ngomong dunia, bukan hanya Indonesia, tapi dunia akan jatuh ke jurang resesi ekonomi tahun depan atau di tahun 2023. Nah, dalam video ini gue akan ngebahas apa sih yang bisa kita persiapkan untuk mengantisipasi hal tersebut, terutama kalau kita sekarang bekerja sebagai karyawan. Oke, sudah siap? Catat baik-baik dan jangan lupa praktekkan apa yang saya bagikan. Yang pertama, merubah mindset kita. Sebagai karyawan, kita sadari maupun tidak, terkadang kita terjebak dalam mindset bahwa kita sudah aman. Ya kan? Apalagi kalau kita udah bekerja di perusahaan yang besar. Wah, udah aman lah. Kita dapat gaji tiap bulan. Nggak mungkin perusahaan saya bisa kolaps dan tutup. Perusahaan saya udah besar, udah bertahun-tahun berdiri, dan seterusnya. Nah, tapi yang namanya resesi, dan kemarin sudah banyak juga terbuktikan ya, perusahaan yang sudah lama berdiri sekalipun, perusahaan yang besar sekalipun, tidak serta-merta dia mempunyai imunitas terhadap apa yang namanya resesi dan kebangkrutan. Saya tidak bermaksud untuk menebarkan ketakutan, bukan itu intensi saya. Tetapi yang saya maksudkan adalah jangan sampai kita masih punya mindset bahwa menjadi karyawan artinya aman. Memang menjadi pengusaha itu jauh lebih tidak aman lagi, teman-teman. Tetapi kita harus sadar bahwa kita harus punya persiapan khusus. Jangan hanya fokusnya yang penting saya sudah bekerja sekarang menjadi karyawan. Oke? Nah, kalau kalian setuju bahwa menjadi karyawan bukan berarti sudah aman, maka kalian boleh lanjutkan ke video ini, ke segmen yang berikutnya nih. Karena kalau nggak setuju dalam hal ini, ya susah. Oke? Nah, oke. Asumsikan bahwa kalian memang setuju bahwa menjadi karyawan tidak selamanya aman. Lalu apa dong harus lakukan? Nah, ini tips yang kedua. Kita harus mempunyai T-shaped skills. Oke. Saya ulangin ya. T-shaped skills. Kalau kalian googling itu juga ada di mana-mana teorinya. Apa sih yang dimaksudkan dengan T-shaped skills? Artinya skills yang ada di diri kita itu kayak berbentuk huruf T. Kalau huruf T itu kan ada dua bagian, satu yang ke bawah, dalam gitu ya, satu lagi melebar dari kiri ke kanan, oke? Nah, artinya kita harus punya sesuatu skills atau pengalaman yang cukup spesifik, cukup dalam, oke? Tetapi tidak bisa hanya mengandalkan itu saja, kita juga harus punya skills yang melebar. Contoh, misalkan kalian bekerja sebagai seorang HR, Human Resource, atau administrasi misalnya ya. Nah, mungkin selama ini skills yang mendalam adalah di bidang HR atau di bidang administrasi. Tetapi untuk menghadapi resesi di tahun depan, kita nggak bisa hanya mengandalkan ini saja. Kita harus tahu juga ilmu-ilmu lain yang bisa mensupport dari ilmu kita yang spesifik seperti ini ya. Atau ilmu lain yang mungkin sama sekali tidak berkaitan tetapi bisa membantu kita untuk melakukan lebih banyak hal. Saya pribadi, ini pendapat personal saya melihat apa sih ilmu lain terlepas dari kita punya spesialisasi saat ini yang harus kita miliki. Nomor satu adalah kita harus punya kemampuan untuk berjualan melalui online. Ya, saya nggak bilang bahwa kita semua harus jualan online sendiri sebagai pengusaha. Tetapi kalaupun kita bekerja di sebuah tempat, ya, lalu tempat ini, perusahaan ini misalkan mengalami goncangan sehingga dia harus mengurangi karyawannya.
Maka yang dikurangi adalah pasti orang-orang atau posisi-posisi yang tidak berhubungan langsung dengan sales. Ya, itu udah menjadi sebuah kondisi yang natural seperti itu. Nah, tapi kalau kita punya kemampuan untuk jualan, setidaknya jualan melalui online, nah kita bisa punya bargaining power kepada perusahaan tempat kita bekerja. Pak, saya memang sekarang posisinya admin, tapi saya tuh punya pengalaman jualan online dan produk di perusahaan ini mungkin saya bisa bantu untuk jualan, untuk menjualkannya lewat online, Pak. Ya, dan seterusnya. Nah, sehingga kita punya bargaining power. Atau kalaupun tidak seperti itu, ketika amit-amit suatu saat kita harus di PHK, maka kita jadinya setidaknya bisa menyambung hidup dengan berjualan lewat online. Ya, mungkin dengan dropshipping, mungkin dengan apa dan sebagainya. Jadi setidaknya kita tahu apa aja sih yang diperlukan atau tools, cara-cara untuk melakukan penjualan secara online. Ya, intinya adalah jangan gaptek-gaptek amat juga lah sekarang ya. Mau kalian udah usia 40, 50, nggak ada excuse kalau misalkan kita tidak bisa teknologi. Jadi tadi balik lagi ke T-shape, yang mendatarnya, yang skills-skills yang melebar menurut saya adalah satu, jualan online. Itu harus kita ketahui dari sekarang. Yang kedua adalah pengetahuan kita atau skills-skills terkait dengan social media dan pembuatan konten. Ya mungkin ini ada sambungannya dengan si jualan online ini ya. Tetapi saya pikir sih zaman sekarang kita sudah tidak terhindarkan lagi untuk bisa membuat konten. Ya, bayangkan kalau kita tadi balik lagi harus mau nggak mau di PHK, ya kita mau harus jualan. Salah satunya adalah dengan cara membuat konten, meningkatkan kita punya personal branding. Jadi konten ini dimaksud, dengan yang saya maksud ini bukan hanya untuk jualan produk, tapi juga bisa jualan diri, tanda kutip ya. Jadi misalkan kalian adalah seorang yang ahli dalam video editing, lalu selama ini kerja kerja di sebuah perusahaan, and then perusahaan itu misalkan kena resesi, lalu nggak bisa melanjutkan kalian. Nah, tapi kalau selama ini kalian sudah bisa membangun personal branding kalian sebagai video editor di social media, maka ini bisa membantu kalian untuk mencari pekerjaan-pekerjaan lepasan atau menjadi freelance, ya. Atau kalian yang kerjaannya misalnya selama ini admin atau sekretaris bahkan gitu, tapi sebetulnya kalian suka untuk masak. Nah, kalian mulai sekarang buat konten tentang masak, sehingga suatu saat ketika itu diperlukan, personal branding kalian sudah ada di social media bahwa kalian adalah orang yang bisa masak dan mungkin membantu kalian untuk berjualan masakan-masakan yang ada dan seterusnya. Ya, nah ini tentu masih banyak lagi hal-hal lain yang bisa kalian mulai pelajari saat ini, gitu ya. Yang harus dipelajari mulai dari saat ini, jangan sampai nunggu dipecat dulu, kena PHK dulu, gitu ya, atau nunggu gajinya diturunin dulu sama perusahaan karena dampak resesi, baru kita pontang-panting, aduh, gua harus gimana nih, aduh, skills apa nih harus gua punya nih, dan sebagainya, ya. Enggak, jangan tunggu itu dulu, karena untuk belajar kita juga butuh proses, ya. Nah, saya menyarankan justru mumpung teman-teman sekarang masih kerja sebagai karyawan, masih dapat income yang pasti, masih bisa memastikan juga pulang kerja jam berapa dan sebagainya, manfaatkanlah waktu dan uang tabungan kalian untuk mengupgrade diri kalian. Tadi, supaya kalian punya T-shape skills yang di luar dari spesialisasi kalian yang kira-kira nanti bisa membantu kalian untuk punya option lebih banyak untuk bekerja, ya, baik sebagai freelance ataupun sebagai karyawan. Nah, sehingga kita tidak hanya terpaku pada satu jenis pekerjaan saja yang bisa kita lakukan, ya. Memang kita tetap harus punya satu spesialisasi, tetapi tidak ada salahnya kita juga bisa melakukan banyak hal lain di luar itu sehingga opportunity kita terbuka lebih lebar. Oke. Nah, yang terakhir adalah kita juga harus mempunyai network. Membangun network. Oh, ini penting banget. Penting banget. Kita nggak pernah tahu nanti teman-teman kita yang mana yang bisa menyelamatkan kita ketika kita kehilangan pekerjaan misalnya. Ya. Jadi membangun dan berbaik
dan punya hubungan yang baik dengan banyak orang, menurut saya itu investasi juga loh teman-teman. Jadi investasi itu bukan hanya sekedar uang yang kita taruh, tetapi juga invest terhadap hubungan baik dengan banyak orang. Ya, karena kita nggak pernah tahu pertolongan itu bisa datang melalui siapa saja. Oke, nah jadi itu sederhana aja, ada 3 hal saya rangkum untuk kalian para karyawan dalam menghadapi atau mengantisipasi resesi di tahun depan. Tapi ingat, resesinya juga belum tentu terjadi. Sekalipun resesinya tidak terjadi, tapi kita melakukan 3 hal yang tadi saya sebutkan mulai dari sekarang, tentu itu akan tetap membantu kalian ya. Jadi ini bukan hanya karena mau ada resesi, tetapi juga bisa membantu kalian sekalipun resesinya tidak terjadi. Jadi saya rangkum, ini tips untuk menghadapi resesi buat kalian para karyawan. Yang pertama, ubah mindset bahwa menjadi karyawan berarti aman. Tidak ada yang aman di dalam dunia ini saat ini, oke? Yang kedua adalah bentuk diri kita sehingga kita punya T-shape skills, yaitu kita punya spesialisasi kita, tetapi kita juga bisa melakukan banyak skills lainnya yang bisa mendukung. Oke, yang ketiga adalah bangun hubungan baik dan network yang seluas-luasnya, karena ini juga merupakan investment untuk diri kita di masa depan. Thank you semuanya, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa nyalain notifikasinya dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian biar kita bisa sama-sama lebih tangguh, lebih kuat, lebih resilient lagi dalam menghadapi masa-masa di mendatang. Thank you semuanya.